Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Oh, gimana puasanya? Lancar? Sehat? Ingat nih, buat yang di rumah yang lagi nonton Dr. Os, ingat, tidak boleh lemas, tidak boleh capek, tidak boleh apa segalanya. Karena ketahuilah, puasa itu menyehatkan. Aduh, kayaknya aku terbantu dengan tempat ini. Apa kabar Pak Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sehat sekali. Sehat, sesuai dengan Dokter Indonesia hari ini. Semuanya sehat? Sehat ya Bu ya, sehat ya. Oke. Yes, nah sekali ini Dokter Indonesia kedatangan Ustadz Maulana. Ini Ustadznya kadang-kadang bulan puasa nggak kelihatan lagi puasa nih ya. Nggak kelihatan sama sekali. Energik banget nih ya. Karena saya senang berpuasa. Tapi emang manfaatnya puasa sendiri apa sih Pak Ustadz? Sebenarnya kalau bicara tentang manfaat, puasa itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Puasa itu menjadikan kita sebenar-benarnya hamba. Dan puasa itu membuat kita seperti malaikat. Bagaimana itu malaikat? Malaikat itu, alhamdulillah, malaikat itu tidak makan kan? Ya. Jadi ibadah yang luar biasa adalah ibadah kata Allah, untukku dan aku sendiri yang membayarnya, membalasnya. Dan ketahuilah puasa itu kata Nabi, kalau kamu sehat, maka berpuasalah. Wah, memang nih manfaatnya kalau memang dari secara kesehatan juga ternyata banyak banget nih secara Banyak medis. ya? Banyak banget. Banyak gimana? Yang pertama tentunya kita akan meriset lagi yang tadinya metabolisme kita sudah berantakan. Ya. Oh. Masuk ke bulan puasa mulai teratur lagi. Mungkin yang tadinya jarang makan yang secara teratur, Ya. ternyata nih diatur lagi makannya Iya, dengan benar. baik. Ya, jadi bulan puasa itu Iya. memang membuat kita menjadi lebih teratur ya, makan lebih teratur, porsi makannya juga biasanya akan lebih terkontrol ya Itu pada saat bulan dia. puasa. Kayaknya saya harus banyak dapat input lagi nih buat kesehatan, buat input saya buat tausiah. Bagaimana memperkenalkan puasa itu dalam hal yang menyenangkan sehingga orang tidak takut untuk berpuasa, karena berpuasa itu luar biasa kan. Ada nabi yang paling kuat, Nabi Daud alaihissalam, dan puasanya paling terkenal. Hari ini Nabi puasa, besok ini hari ini puasa Iya, Daud. puasa Daud. Iya, luar biasa sih Iya. memang ya, tapi ya. Jadi Dan pasti puasa ini- itu buat orang-orang yang mengalami penyakit lambung Iya. terutama. Biasanya suka mah, siapa yang suka mah? Katanya kalau orang lagi mah nggak boleh puasa, gimana tuh? Nah, justru malah sebaliknya ya. Malah sebaliknya. Malah sebaliknya, Iya, iya. orang mah itu Iya. malah harus Itu. Ya, puasa. puasa. Jadi itu memang untuk yang Betul, namanya betul. sifatnya fungsional ya. Iya. Ini betul-betul. Selama ini orang di masyarakat kan banyak berpikiran bahwa ketika orang penyakit mah itu tidak boleh berpuasa dengan Karena alasan menghilangkan aku nggak puasa karena ada penyakit lambung nih. Kalau memang penyakit lambungnya karena yang biasanya Ya. diakibatkan oleh asam lambung yang meningkat atau karena makannya tidak teratur, jadi malah jadi lebih sehat nanti Kita lambungnya sebut lebih ini sakit baik. mah yang fungsional, Pak Ustaz. Fungsional. Ya, jadi Memang ada sakit mah itu ada berapa? dua, ada yang fungsional, ada yang organik. Maksudnya? Ya, kalau yang fungsional itu tadi asam lambungnya, produksi asam lambungnya bisa Meningkat. berlebihan, meningkat. Tapi kalau yang organik itu biasanya karena ada kelainan pada lambungnya tadi. Misalnya ada lambung yang memang meradang, ada polipnya, ada atau masalah-masalah. ada gangguan secara Memang dalam anatominya gitu. tafsir Al-Quran tentang mengenai orang yang dirukhsah, diberikan kemudahan untuk berpuasa, yang dalam perjalanan. Tapi kalau dia mampu berpuasa, itu jauh lebih baik untukmu di akhir ayatnya. Artinya tidak ada salahnya orang berpuasa. Berarti memang bagus kan ya. Tapi Ya. memang kali ini di Dokter Indonesia kita selain membahas tentang manfaat puasa, tentunya kita mau memberikan kesempatan dong untuk Ya. para penonton di studio nih yang sedang berpuasa nih. Ya, Ada yang penonton ingin ini pasti banyak ditanyakan nggak pertanyaan nih ya. Iya. Oke. Tentang perihal kaitannya tentunya dengan berpuasa. Ya. Mumpung ada Ustadz Maulana di sini kita bisa kaitkan dengan agama juga Ya. Amin. pastinya. Puasa, Oke, penonton di kesehatan, studio dan mau? kaitannya Ada yang dengan mau bertanya agama di nih. sini? Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Boleh diangkat Wah, ini tangannya. ada yang bertanya. Wah. Yes. Banyak sih sebenarnya ya. Banyak. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Langsung belakang saya mau bertanya. Boleh, Silakan. boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Iya. bolehkah melakukan transfusi darah ketika saya berpuasa? Iya. Oh, Gini, transfusi darah. kalau Transfusi berbicara darah, tentang iya. transfusi darah, sebenarnya begini, yang membatalkan puasa makan dan minum, tapi penjelasannya sebenarnya sesuatu memasukkan dalam lubang. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Lubang apa aja tuh Pak Ustadz? Kan lubang kita ada Bagaimana banyak? lubang kita kan ada 9. Kita bicara 9 lubang ya. nih ya. Ada 9. Apa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cari sendiri yang 2. Makanya ketika orang berenang, boleh aja berenang, tapi jangan sampai lubangnya Kemasukan air. kemasukan air. Ah. Karena batasnya puasa kan di sini. Sekarang pertanyaannya,
dikhawatirkan transfusi darah itu membahayakan buat fisiknya. Jangan sampai membuat dia lemah. Betul tidak? Betul. Dan memasukkan yang memberi, yang menerima juga membahayakan. Memang ada hukumnya dibolehkan, ada yang tidak membatalkan, ada yang membatalkan, ada yang makruh. Tapi kita lebih mencari amannya ketika kita berpuasa. Ibarat orang berkumur-kumur ketika di siangnya Ramadan, sebenarnya hukumnya makruh dan bisa mengkhawatirkan batalnya puasa. Betul. Sebaiknya kita mengambil transfusi darah, sebaiknya laksanakan di malam hari. Karena bisa jadi mungkin kalau habis transfusi darah, mungkin harus Maka asupan makanannya harus Asupan ada makanan. Transfusi itu kan memasukkan darah, mungkin donor darah, Donor maksudnya darah. Pak Ustadz, ya, donor Ya, darah. transfusi darah memasukkan. Memasukkan, kalau donor darah mengeluarkan Itu darah. dikhawatirkan. Oke. Jangan sampai digolongkan memberi asupan makanan di dalam. Jadi memasukkan karena di dalam darah juga kan banyak tuh isinya. Iya. Kan ada makanan juga Iya. yang terkandung di dalamnya. Mungkin saja itu bisa terbawa di Terbawa. darah yang Ya, ditransfusikan. tapi biasanya orang yang ditransfusi kan juga dalam keadaan sakit, Pak Ustadz. Betul. Ya, Memang jadi kalau sebenarnya sakit, memang pada dibolehkan posisi untuk tidak sakit itu berpuasa. luar biasa. Enak ya kalau ngomong sama dokter. sama gitu ya. Sama-sama. Jadi ibaratnya memang seimbang. Ibaratnya ketika orang transfusi darah, otomatis kalau Dia pasti orang sangat sakit. sakit. Pasti sakit. Jadi aman ya. Jadi Kalau mau transfusi darah malam aja deh. malam aja lebih baiknya. Jadi Lebih paling cari tidak tidak amannya. membatalkan puasa. Ini donor nih Pak Ustadz, ini kan sekarang di bulan puasa biasanya persediaan darah di bank darah ini berkurang banyak dan biasanya ini di bulan puasa yang mendonorkan itu sedikit karena dia alasannya puasa. Tapi Iya. sebenarnya kalau berpuasa kemudian mendonorkan darah ini di luar Sebenarnya pada saat berbuka itu boleh. boleh. Sebenarnya jauh lebih bagus karena kita menjadi semua amal ibadah di bulan Ramadan Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi ketika orang mendonorkan darah di bulan Ramadan, tapi ambil malam hari aja, Iya. lebih amannya, berarti dia sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Wow. Ibarat pahala 70 kali donor darah. Wow. Ayo donor darah di bulan Ramadan, tapi di malam hari ya. Tapi Ya. setelah buka puasa aja. Ya, lebih amannya Biar lebih karena kuat dikhawatirkan juga. setelah donor darah takutnya Kehilangan. lemas. Lemas. Iya, Iya. oke. Kalau gitu kita Ya, kasih cukup ke jelas ya. kesempatan untuk penanya yang kedua. Ya, siapa Iya. nih? Siapa yang mau bertanya? Ganti. Oh Oke, iya, silakan, boleh. Ibu. Saya mau tanya Pak Ustadz sama Iya. ke dokter, boleh nggak memakai obat tetes saat puasa? Iya. Obat tetes, Ibu. Obat tetes. Obat tetes apa nih? Tetes apa nih? Mau tetes ini banyak, Bu. Obat tetes mata. Obat tetes Tetes mata. mata. Oh, obat Oke. tetes banyak lagi. Oh Ada iya, obat tetes tetes mata, hidung. tetes hidung, Tes Oh, iya. kuping. tetes telinga. Ada juga. Nah, pertanyaannya kita kembali tadi ke rumus. Oh iya, iya. Memasukkan iya, sesuatu iya. ke lubang. Lubang. Bukankah itu lubang juga? Mata. Makanya kalau berenang, boleh berenang, tapi tidak boleh buang angin. Karena ketika orang berenang buang angin, otomatis terbuka. Masuklah itu air. Airnya bisa masuk. Gitu maksudnya. Jadi apalagi kalau yang ke mata gitu ya. Ya apalagi Tapi ke Pak Ustadz, mata. kalau ini kesana tidak sengaja. Tidak Ah. sengaja benar berenang, tidak sengaja keminum. Ini bukan sengaja diminum. Bukan itu sengaja masuk kolam renang. Tapi kok minum air kolam ya? Itu lebih bingung lagi Bisa. saya sebenarnya. Karena gini, ada yang pernah nanya sama saya, atlet renang malah yang nanya, boleh nggak saya latihan renang di siangnya Ramadan? Karena jadwal latihan saya Mau siang. nggak mau siang. Makanya boleh, tapi jaga supaya tidak masuk. Apalagi tadi tetes mata, boleh aja tetes mata di malam hari Ramadan. Kan kalau misalnya obat tetes mata mungkin bisa diatur ya. Bisa diatur. Kembali lagi ke dokternya ya. Sama ibu menyusui, Iya. kenapa tidak? Nih banyak alasannya. Dokter, bahwa aku ibu menyusui, bagaimana dengan asupan gizi anakku? Kan bisa. Betul. Ya. Dan mungkin dokter bisa menyarankan karena ada dua kali ya tetes Ya. mata yang bisa diberikan mungkin pada saat sahur dan pada saat berbuka. Jadi Ya. tetap 2 kali sehari. Banget. Betul, ada solusinya. Ada solusi ternyata. Jadi yang lagi ada penyembuhan matanya mau tetes 2 kali, ya dilakukan aja tetap. Iya, kan pilihan antibiotik macam-macam. Aduh ya Allah, makan aja kan tetap 3 di bulan Ramadan. Ya. Di luar bulan Ramadan, pagi, siang, malam. Ya. Di bulan Ramadan tetap 3 loh. Apa aja tuh? Sahur, Sahur, buka, dan buka. SSB. Apa tuh SSB? Sisa-sisa buka. Biasanya sebulan taruh kita makan lagi. Setelah taraweh ya. Hari. Ya, tapi memang sebaiknya memang dikonsultasikan kepada dokternya ya, artinya untuk penggunaan obat-obatan yang memang bisa disesuaikan jadwalnya pada saat bulan puasa, sebaiknya dikonsultasikan dan memang artinya obat tetap bisa diberikan tapi tetap bisa menjalankan puasa dengan baik. Iya. Baik. Jadi Oke. kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu. Artinya kita tidak usah kaget dengan adanya puasa. Iya. Oke, kalau gitu masih ada pertanyaan lagi dari penonton, saya beri kesempatan satu lagi. Masih ada yang bertanya? Oke, boleh. silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah infus membatalkan puasa? Ini pertanyaan Ibu ini baik nih, tadi Pak Ustadz bilang kan 9 lubang. lubang. Tapi kan infus ini lubang baru, lubang tambahan. Infus Jadi kan masukkan buat masuk lewat obat lubang lubang. baru, Ah, kan gini, hilang lubang karena tadi. bedanya, makanya berbekam itu
sama juga berbekam. Ini kalau berbekam sama juga kan pengobatan juga. Infus Itu dengan pun ada bekam. yang mengatakan bahwa Nabi pernah melarang orang berbekam di saat berpuasa, tapi pada suatu ketika Nabi pernah berbekam. Jadi artinya lebih baik kita cari amannya, cari jangan sampai bisa membatalkan puasa kita. Jadi impus itu yang dikenal adalah kembali ke rumusnya Pak Dokter tadi, orang impulsif biasanya Sakit. Sakit. jadi kalau Iya. sakit Ya tidak boleh berpuasa. Jadi tidak berpuasa. Jadi kalau disengaja kalau untuk Iya, kalau misalnya untuk kecantikan gitu, infusnya sama aja lebih baik gitu. obat kecantikannya malam hari aja. Malam hari aja. Karena kita Baik. jangan mengganggu puasa kita. Jangan pernah mengganggu ibadah kita. Disebabkan karena hal-hal yang sebenarnya bisa diatur. Betul. Sebenarnya bisa diatur. Jadi biasanya impus karena memasukkan makanan. ya, Yang kedua adalah Apa tuh? Obat-obatan. obat-obatan. Vitamin, Jadi vitamin dan itu sebenarnya juga bisa membatalkan. Itu tadi sepenggal cuplikan karena Dokter Os Indonesia akan segera kembali dan Ustadz Maulana juga masih akan segera kembali. Yes. Tetap di Dokter Os. Indonesia. Kenali hal-hal yang dapat membatalkan puasa.